Kabupaten Timur Tengah Selatan di bawah kepemimpinan Bupati Pitahun bersama mitra kerja DPRD Kabupaten Timur Tengah Selatan terus melakukan lompatan-lompatan yang signifikan terhadap penataan manajemen pemerintahan daerah setempat. Pasalnya, usai mendapat opini wajar tanpa pengecualian atau WTP dari BPKRI terhadap pengelolaan administrasi keuangan dan aset daerah, kini pemerintahan Kabupaten Timur Tengah Selatan menjadi kabupaten pertama dari 22 kabupaten kota seprovinsi NTT yang melakukan evaluasi dokumen APBD perubahan tahun 2020 di tingkat provinsi NTT. Dengan dievaluasinya dokumen APBD perubahan tahun 2020 serta teregistrasi secara nasional, Pemkab TTS sudah dapat mengeksekusi dana alokasi khusus atau DAK cadangan tahun 2020 yang dikucurkan pemerintah pusat sebesar 24 miliar rupiah lebih. Hal ini dijelaskan Bupati Pitahun kepada Kabar Limurai di rumah jabatan Bupati sesaat sebelum melakukan kunjungan kerja ke Desa Oenlasi, Kecamatan Amanatun Selatan, Jumat 11 September 2020. Menurut Bupati Pitahun, evaluasi atau konsultasi dokumen APBD perubahan tahun 2020 sudah selesai dilaksanakan di tingkat pemerintah Provinsi NTT, bahkan sudah teregistrasi secara nasional. Karena itu, penandatanganan dokumen kontrak terkait penyerapan DAK cadangan tahun 2020 oleh masing-masing organisasi perangkat daerah sudah bisa dilaksanakan. Bupati mengucapkan terima kasih tak terhingga kepada lembaga DPRD, Forkopimda, organisasi perangkat daerah, pers, dan seluruh pemangku kepentingan di daerah yang dengan caranya masing-masing telah mendukung penataan manajemen pelayanan publik yang dipimpinnya. Untuk dana DAK cadangan ini 24M. Kemarin itu kita setelah pembahasan dan konsultasi ke Kupang, konsultasi sudah selesai, nomor registrasi sudah ada. Karena nomor registrasi sudah ada dan terregistrasi secara nasional, berarti semua proses kontrak sudah bisa jalan. Dan teman-teman sudah jalan, semua proses tendernya sudah selesai. Dan sekarang kondisi sekarang ini tinggal penandatangan kontrak. Banyak yang sudah eksekusi di lapangan. Nah, beberapa hari yang lalu saya larang karena secara nasional belum ada nomor registrasi. Dan nomor registrasi dikeluarkan oleh gubernur. Nanti dengan sendirinya gubernur teruskan nomor registrasi ini ke Kemenkeu. Dari Kemenkeu, Departemen Dalam Negeri bahwa DTS sudah selesai pembahasan APBD, sudah penetapan, sudah selesai pembahasan dan tinggal kita penetapan. Penetapan itu hanya masalah formalitas saja. Jadi sudah selesai dan ya terima kasih kepada teman-teman pers yang selama ini mendukung untuk kita dapat dana yang 24 miliar. Saya terima kasih semua pihak dan juga pers yang membantu selama ini. Terima kasih. Sementara Wakil Ketua 1 DPRD TTS Egy Usfunan yang dimintai tanggapannya secara terpisah mengapresiasi kerjasama yang baik antara lembaga DPRD TTS dan Pemda TTS yang berdampak terhadap capaian satu prestasi lagi yang di peringkat 1 dari 22 kabupaten kota terkait evaluasi dokumen APBD perubahan tahun 2020. Egy menyebutnya sebagai prestasi karena sebelum-sebelumnya Kabupaten TTS berada di peringkat belasan terkait evaluasi dokumen APBD murni maupun APBD perubahan. Menurut Egy, semangat untuk mengembalikan siklus anggaran sesuai skedul anggaran pemerintah daerah patut mendapat dukungan semua pihak karena imbasnya kepada percepatan pelayanan pembangunan bagi masyarakat. Baik, terima kasih. Jadi ya kita puji syukur patut kita naikkan kepada Tuhan karena penyertaan Tuhan berikan kepada kasih dan kesehatan kepada pimpinan dan anggota Banggar dan bahkan seluruh anggota DPRD, kepada Pak Bupati, Wakil Bupati, Pak Sekda selaku Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah, sehingga semua bisa bekerja sama dengan baik dan kita bisa mengukir satu prestasi lagi. Selain prestasi kemarin kita mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian WTP, kita tunjukkan kinerja kita lagi. TTS yang pertama kali mengevaluasi APBD perubahan 2020, artinya ini sebuah prestasi karena kita dapat WTP itu menjadi sebuah motivasi baru, semangat baru untuk kita, terus memicu kita untuk kita bekerja lebih giat, kembalikan pembahasan anggaran kepada siklus, dan kita puji Tuhan tahun ini kita kembali ke siklus dan TTS evaluasi pertama dari 22 kabupaten kota, dan itu sebuah prestasi.
Dan tidak salah juga kemarin waktu KUA PPAS, kesepakatan KUA PPAS itu juga TTS pertama. Nah, kita akan kinerja ini kita akan tetap jaga hubungan komunikasi yang baik, jaga hubungan antara pemerintah daerah dengan DPRD sehingga kerjasama ini dapat berjalan dengan baik demi untuk kesejahteraan masyarakat. Dan untuk 2021 APBD murni kita juga akan upayakan nanti bulan Oktober kalau bisa kita sudah penetapan. Kita sudah penetapan dan lewat situ kalau kita yang pertama lagi itu sesuatu yang sangat baik karena itu kita berupaya untuk bekerja semaksimal mungkin karena dengan penetapan anggaran yang lebih awal sesuai dengan jadwalnya maka itu juga memberikan ruang yang luas kepada pemerintah daerah untuk dapat mengeksekusi program-program kegiatan yang berkaitan dengan pelayanan ke masyarakat. Hal senada disampaikan salah satu anggota Badan Anggaran DPRD TTS, Roy Babis. Menurut Roy, prestasi yang ada tidak lepas dari semangat dan spirit yang kuat, serta komunikasi dan kerjasama yang baik antar dua lembaga, yakni Pemda TTS dan DPRD TTS. Bagi Roy, kondisi yang ada patut dipertahankan, bahkan ditingkatkan dalam semangat kebersamaan bagi kemajuan pembangunan di wilayah kabupaten setempat. Jadi kami juga mengapresiasi kepada pemerintah daerah dalam Bupati dan seluruh jajarannya atas koordinasi yang baik antar dua lembaga sehingga kita yang pertama memperoleh Brigade WTP oleh BPK, kemudian yang kedua di dalam pembahasan KUA dan PPAS Induk tahun 2021 serta APBD perubahan tahun 2020 TTS peringkat yang pertama. Ini hal yang sangat positif sebagai langkah awal yang baik untuk 4 tahun ke depan lagi. Saya kira ini menjadi motivasi tersendiri untuk ke depan dalam pembahasan APBD Induk tahun 2021. Kami yakin bahwa kita juga masih ada kita berharap bahwa dalam 10 besar TTS masih bisa yang cepat dalam berproses untuk APBD Induk tahun 2021. Kemudian yang berikut, saya kira ini juga menjadi satu langkah awal yang baik dalam kita terus membangun komunikasi kemitraan yang baik dengan pemerintah daerah sehingga hal-hal yang berkaitan dengan masyarakat bisa lebih cepat berproses dalam pengelolaan APBD sehingga dampaknya kami yakin bahwa masyarakat yang akan merasakannya. Erat kaitannya dengan kondisi daerah saat ini di mana kita mengalami pandemi COVID-19 yang berdampak langsung kepada kegiatan-kegiatan publik yang tidak sempat terrealisasi sehingga kita juga terus memacu dalam proses pembahasan APBD perubahan kaitannya dengan DAK cadangan tadi kurang lebih ada 20-an miliar. Itu hampir sebagian besar dia bersentuhan langsung dengan masyarakat sehingga kami juga berharap ke pemerintah daerah bahwa di sisa waktu yang ada ini bisa mempercepat proses sehingga sekalipun dalam kondisi pandemi COVID masyarakat tetap masih bisa merasakan pembangunan di wilayah Kabupaten Timur Tengah Selatan. Pantauan kabar Limurai di rumah jabatan Bupati Bitahun terus mencurahkan tenaga, pikiran dan waktu untuk melayani masyarakat. Bahkan sesaat sebelum berkunjung ke Oinlasi Kecamatan Amanatun Selatan, Bupati masih menandatangani sejumlah dokumen pelayanan masyarakat, bahkan ditandatangani di atas badan mobil dinasnya. Sementara di ruang rapat Badan Anggaran, Wakil Ketua 1 DPRD TTS Egy Usfunan bersama sejumlah anggota Badan Anggaran, Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah atau TAPD yang juga Sekda Martin Selan, dan anggota TAPD melangsungkan rapat pembahasan penyesuaian hasil evaluasi dokumen APBD perubahan dari Pemprov NTT. Polselere Kabar Limurai mewartakan.